Dan Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orangnya. Maksudnya apa? Jadi kalau orang yang kita-kitanya itu akhirat, atau tujuan utama itu akhirat, maka dia ini akan mudah bergaul. Tidak mudah benci pada orang, gak mudah iri, gak mudah dengki. Jadi, dia itu akan mudah bergaul dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati para sesepuh Jamiah Al-Muhsinin, dan juga yang kami hormati para hadirin, khususnya Sohibul Hajah Bapak Haji Hamid sekeluarga. Semoga oleh Allah dipermudah semua urusannya, dan semoga kita juga dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijaga iman kita, dan anak turun kita juga dijaga imannya, sehingga tidak ada satupun dari kita maupun anak turun kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu al-hina fil qalbi. Jadi barang siapa yang menjadikan akhirat itu tujuan utama, atau niatnya, atau visi misinya, atau prioritas utamanya, maka Allah akan memberikan dia 3 hal. Yang pertama, ja'alallahul hina fil qalbi. Maka Allah akan memberikan gayat di dalam hatinya. Jadi dia itu tidak akan pernah yang namanya susah, tidak akan pernah yang namanya sedih, tidak akan pernah yang namanya sengsara. Kenapa? Karena prioritas utamanya itu akhirat. Itu pertama. Kemudian Allah juga memberikan dia wa jama'alahu syamlahu. Dan Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orangnya. Maksudnya apa? Jadi kalau orang yang kita-kitanya itu akhirat, atau tujuan utama itu akhirat, maka dia ini akan mudah bergaul. Tidak mudah benci pada orang, gak mudah iri, gak mudah dengki. Jadi dia itu akan mudah bergaul dengan orang. Kemudian hal yang ketiga, watat hudunya wahiyya rahimatun. Dan dunia akan datang padanya dalam keadaan hina, atau dunia akan datang dalam keadaan tidak disangka-sangka. Jadi orang yang prioritas utamanya itu akhirat, maka dia itu tidak akan capek. Jadi pikiran dia tidak akan lelah dalam mencari dunia. Dan sebaliknya, Pemangka natid dunya hammahu. Nah ini, kalau tujuan utamanya dunia atau niatnya dunia, maka yang pertama Allah akan ja'alallahu lahul faqra baina aini. Jadi Allah akan menjadikan dia fakir. Maksudnya apa? Dia tidak akan pernah merasa cukup.
Andai saja dia mempunyai uang yang cukup untuk makan satu hari, dia akan memikirkan hari selanjutnya. Atau dia mempunyai uang yang cukup untuk makan satu minggu, dia akan memikirkan minggu depannya lagi. Atau dia mempunyai uang yang cukup untuk makan satu bulan, dia akan memikirkan bulan yang akan datang. Jadi orang seperti ini tanpa disadari dia telah disiksa. Pikirannya disiksa. Dia akan capek. Bahkan dunia gak bisa dikejar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Dan orang yang seperti ini itu akan mudah tersinggung, mudah iri, mudah dengki. Contoh saja kita punya toko, tetangga kita buka toko, maka kita akan marah, akan iri. Bahkan akan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah. Jadi dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditakdirkan. Ini maksudnya apa? Contoh saja meskipun orang itu, jadi andai saja orang itu sudah dijatah oleh Allah dalam satu minggu itu 1 juta. Sudah ditakdirkan oleh Allah 1 minggu 1 juta. Cuma orang ini berusaha kerja keras sampai lupa semuanya. Akhirnya dalam seminggu dia mendapatkan uang yang anggap saja 10 juta. Karena jatahnya itu 1 juta, maka yang 9 juta ini akan hilang. Entah anaknya sakit, entah mobilnya nabrak, entah rumahnya kebakaran, atau dan lain sebagainya. Karena jatahnya cuma 1 juta. Dan perlu kita ketahui, bahwasanya rezeki itu apa yang kita makan. Kita makan masuk dalam perut jadi kotak, itu yang namanya rezeki. Maka tidaklah orang itu mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Terus apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Karena suatu saat yang kita miliki itu akan pergi. Bisa jadi milik orang lain, bisa dicuri, atau bisa kebakaran dan lain sebagainya. Nah, dari hadis yang saya bacakan, saya menceritakan, jadi ada suatu kisah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Jadi beliau ini merupakan orang yang soleh. Jadi suatu ketika khalifah itu masih dipegang Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika beliau Sulaiman ini mau meninggal, dia melapor pada gurunya, menanyakan siapa yang akan menggantikan jabatan khalifahnya. Kata gurunya, kalau kau memikirkan dunia, maka jatuhkan pada adik kandungmu, yaitu Hisham. Tapi kalau engkau memikirkan akhirat, maka jatuhkan khalifah terhadap Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya Sulaiman bin Abdul Malik berkata pada gurunya, kalau saya kasihkan jabatan pada Umar bin Abdul Aziz, maka Bani Umayyah akan protes, akan marah. Kata gurunya, gampang, kamu nulis. Yang pertama Umar bin Abdul Aziz, kemudian setelah itu akan digantikan adikmu sendiri, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Karena memang Umar bin Abdul Aziz ini orang yang soleh. Bahkan beliau ini tidak ada ambisi untuk mendapatkan jabatan. Jadi kalau zaman dulu itu, ketika khalifah meninggal, maka para perwira ini dikumpulkan dan akan dibaiat untuk pengganti yang ditulis. Nah, ternyata yang ditulis itu Umar bin Abdul Aziz. Dan respon pertama yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau tahu bahwasanya beliau yang menjadi khalifah, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah. Jadi beliau ini ketika beliau menjabat khalifah ini sangat hati-hati ketika menggunakan fasilitas negara. Dan beliau sangat adil. Jadi ketika ada tamu pada beliau, ditanya tujuannya apa. Kalau memang tamu-tamu negara, maka beliau akan menggunakan fasilitas negara. Kalau tamunya tamu pribadi cuma silaturahmi, maka beliau akan menggunakan tamu pribadinya.
tidak menggunakan milik negara. Bahkan suatu ketika beliau tidak punya minyak sehingga lampunya nggak bisa hidup. Sekelas beliau, seorang khalifah seperti itu. Bahkan beliau kerajaannya mulai sangat luas, kerajaan beliau dan khalifah. Bahkan Imam Haddad juga menceritakan suatu ketika beliau ini pagi hari, beliau ini mendapatkan harus mandi wajib. Entah kenapa, yang penting beliau itu wajib untuk mandi wajib. Nah, itu musim dingin. Akhirnya salah satu pengikutnya menawarkan air hangat pada beliau. Ditanya oleh beliau, kamu manaskan air itu dengan apa? Dijawab, saya memanaskan air ini dengan kayu milik negara. Ditolak sama Umar bin Abdul Aziz. Padahal musim dingin. Kalau musim dingin di Arab itu sangat dingin sekali. Bahkan beliau ini saking adilnya, ketika menjabat jadi khalifah, bukan tambah kaya, tambah miskin. Bahkan perhiasan istrinya itu diminta untuk dikembalikan pada kas negara. Nah, suatu ketika beliau mau meninggal, dan beliau ini memiliki anak 11, semuanya laki-laki. Akhirnya ditanya, kamu kesini mau ngapain? Mau minta wasiat? Saya nggak punya. Jawab oleh anaknya, enggak, saya cuma mau menjenguk sebagai seorang anak pada ayah. Hanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan pada anak-anaknya, saya tidak khawatir pada kalian. Kalau memang kalian ini orang yang soleh, orang yang baik, maka Allah akan menolongmu. Allah akan mencukupkanmu. Kalau kalian orang yang tidak baik, maka saya bersyukur. Kenapa? Karena saya tidak mewarisi harta pada kalian. Bahkan ketika beliau meninggal, ternyata dari 11 anak tersebut, beliau memberikan 3 gram emas setiap orangnya. Jadi cuma 3 gram. Nah, dan ternyata semua anak 11 anaknya Umar bin Abdul Aziz ini menjadi orang yang sukses, orang yang sangat kaya. Bahkan ketika suatu negara ini krisis, negara ini minta sumbangan pada salah satu anaknya Umar bin Abdul Aziz. Yaitu minta sumbangan 1000 kuda dan bayaran untuk 1000 tentara ketika perang. Saking kayanya. Nah, setelah beliau meninggal, Umar bin Abdul Aziz, khalifah diduduki oleh adik iparnya, yaitu Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini kebalikan dari Umar bin Abdul Aziz. Kalau Hisham ini orangnya dolim. Kalau Umar bin Abdul Aziz orangnya adil. Bahkan Hisham ini saking dolimnya, beliau sampai membunuh salah satu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zaid bin Ali bin Zainal Abidin, karena beliau untuk mempertahankan kekuasaannya. Ternyata Hisham ini juga memiliki 11 anak laki-laki, sama kayak Umar bin Abdul Aziz, 11 anak laki-laki. Nah, ketika meninggal, setiap anaknya Hisham ini mendapatkan 40 kilo emas, kurang lebih 4 M setiap anaknya. Nah, karena memang Hisham ini tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, dan harta yang didapatkan itu tidak dengan jalan yang benar, maka ternyata anak-anaknya itu menjadi miskin, menjadi pekerja kasar atau pekerja kuli. Jadi sangat berbeda antara Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau tidak mewariskan harta pada anaknya, cuma beliau mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau sebaliknya, Hisham itu mewariskan harta yang sangat banyak sekali, tapi tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan harta yang didapatkan bukan dari jalan yang benar atau dari hasil korupsi, maka hasilnya anak seperti itu. Nah, maka dari itu, dari cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya yang terpenting untuk orang tua yaitu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga ketika anak tersebut soleh, anak tersebut baik, maka akan mendapatkan semuanya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ya, warisan yang terbaik itu bukanlah harta, akan tapi didikan orang tua, bagaimana mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh. Nah, terus apakah kita tidak diperbolehkan untuk memiliki harta, memiliki dunia? Tetap boleh, karena yang terpenting hati kita, tujuan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai lupa akhirat. Sehingga ketika kita ingat akhirat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan pada hati kita dan juga akan mengumpulkan orang-orangnya pada kita. Dan ketika dunia akan datang dalam keadaan hina dan tanpa melelahkan pikiran kita. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.